Bentar, aku mau ngambil. Ayo cepetan nih dokternya kamu. Iya, nggak usah. Nggak usah. Bang Apip, nggak usah ya? Kan. Betul Eki. Oke dok, bisa diceritakan nih 11 tahunnya. Suka dukanya ngebangun dari nol sampai sekarang nih dok, sukses. Aduh, suka dukanya banyak banget ya. Athena Group itu saya bangun benar-benar dari nol banget ya. Dari klinik yang cuma ada di daerah, saya bukain untuk istri sampai akhirnya jadi seperti sekarang ya. Suatu jadi kebanggaan lah untuk saya bisa kasih suatu klinik yang berkualitas untuk masyarakat ya. Dan kabar baiknya mungkin sekitar tahun ini atau tahun depan nanti kita akan benar-benar go internasional. Lika-likunya seperti apa sih dok, bisa diceritain? Nggak begitu banyak sih ya. Jadi dari Athena itu dari awal kan saya melakukan edukasi ya tentang skincare abal-abal, tentang skincare berbahaya. Dulu pada waktu zaman dulu tuh kan banyak banget yang masih jualan pakai merkuri, polosan ya. Jadi zaman dulu pokoknya kalau jual polosan kayak gitu orang masih percaya tuh katanya Bepom ya. Jadi kan dari awal kan saya melakukan edukasi ke sana ya. Pelan-pelan saya berusaha memberikan contoh juga mana yang baik, mana yang benar, berjualan dengan baik, bikin klinik yang baik. Jadi seperti sekarang lah. Dok, masih sering nggak sih dok kamu maksudnya edukasi by media YouTube kamu pribadi atau gimana dok sekarang dok? Kalau menurutku setiap edukasi itu kan ada zamannya ya. Saya melihat, saya mencoba visioner ke depan ya. Soalnya kan edukasi ini kan sesuatu hal yang boring ya cukup ya. Kalau misalnya hampir nggak ada ya satupun konten kreator edukasi yang melakukan edukasi itu selama 5 tahun berturut-turut bisa sukses jaya ya. Saya juga manusia biasa yang melihat hal itu juga. Jadi kalau pengen berkembang ya nggak cukup hanya edukasi. Mungkin saya awalnya kan edukasi ya, tapi lama-kelamaan kan berkembang menjadi konten kreator, menjadi sesuatu yang berbeda, bahkan memberanikan diri bikin podcast, yang lain sebagainya. Sehingga saya bisa menyelipkan beberapa unsur edukasi yang lain juga di dalamnya. Kalau cuma edukasi doang ya, kita realistis sih, edukator itu tidak disukai oleh masyarakat, penontonnya juga sedikit, nanti lama-lama tenggelam dan nggak ada yang nonton, percuma juga kan. Intinya kan siapa yang nonton kan, makin banyak yang nonton kan makin baik berita tersebut akan bisa disebarkan. Karena berani buat ini, berani buat itu, akhirnya jadi cukup besar seperti sekarang. Dan ke depan kalaupun ada hal-hal sensitif yang harus saya kasih edukasi, lebih mudah didengar oleh orang lain. 11 tahun mau dibawa kemana gitu dok, atau mau ada apa lagi? Gebrakan apa nih dok? Gebrakan dari sekarang lebih banyak lagi. Memang targetnya di 2025 sampai 2026 nanti kita akan go internasional. Jadi ada kolaborasi dengan China. Ini juga saya ada kolaborasi dengan di Korea, dan di tengah tahun nanti kita juga ada kolaborasi dengan Thailand nanti. Jadi memang kita tahun ini fokusnya ada di internasional. Dok, makin sukses kan makin banyak angin yang menerpa. Gimana nih, banyak orang yang sirik juga sama dokter. Nah, ini gimana sih dok? Apa ya, saya juga baru sadar sih, pasti kan kita pasti ada kekurangan ya, pasti ada kesalahan. Saya juga bukan manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Dan saya sadar ketika kita menjadi besar, cobaannya juga besar, tuntutan juga orang jadi lebih tinggi, jadi lebih besar. Nggak apa-apa, bagi saya prinsip hidup saya satu, kalau misalnya salah ya kita perbaikin, karena manusia kan tempatnya salah, tempatnya kurang ya. Yang bahkan kan yang jelek kita perbaikin, yang bagus saja kurang kita perbaikin kok, yang sudah bagus kita buat lebih bagus lagi kok, nggak ada masalah. Dulu saya ngelihatnya kalau misalnya ada yang iri, saya kesel, tapi kalau sekarang saya anggap itu salah satu batu loncatan saya untuk jadi lebih baik. Saya percaya apapun yang dikasih, ini adalah satu cobaan, ada satu langkah buat saya jadi manusia yang lebih baik, jadi brand yang lebih baik. Dok, bahkan bisa dibilang tuh semakin dirimu meninggi, makin banyak cobaan. Salah satunya yaitu sempat juga dilaporkan oleh dokter. Gimana tuh dok? Ya nggak apa-apa. Kan setiap warga negara berhak untuk ngelaporin ya, nggak apa-apa sih, aku nggak jadi masalah. Nanti biarkan aja di proses hukum yang membuktikan. Atau juga sempat ngelaporin dokter, seperti apa sih sebenarnya update-nya gimana dok? Update dari laporan dokter. Terakhir kemarin mediasinya gagal kan, dia nggak datang di mediasi, cuma itu aja sih yang aku tahu. Dia takut apa gimana sih dok? Akhirnya nggak datang. Waduh, aku nggak berani spekulasi, kalian nih kompor. Dok, tapi harapannya apa sih dok dengan kayak gini? Dia tuh seperti apa sih dok, kan dokter dia nggak pernah ganggu dia gitu kan? Ya sebenarnya aku berharap sih bisa diselesaikan dengan jalur damai ya, karena ini sih menurutku bukan permasalahan di komunikasi sih menurutku. Sekali lagi bilang kan, kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah, ya aku siap untuk memperbaiki kok. Sebagai manusia aku siap untuk memperbaiki. Tapi yang jelas kan aku nggak ciptain bukan produk abal-abal, aku bukan mau celakain orang,
aku juga nggak perkosa orang, aku nggak bius orang juga, nggak perkosa orang, aku juga nggak bukan melakukan kejahatan yang secara sengaja, bukan krim polosan. Ya kalau misalnya mau dicari, pasti kan setiap manusia ada kurangnya, ada kesalahannya. Tapi kan harus mendengar dua sisi juga, mungkin dari pihak saya bagaimana, ya saya siap perbaikin. Tapi karena sudah gaduh kemana-mana dan sudah masuk ke ranah hukum, dari manajemen juga menyatakan keberatan juga, sehingga akhirnya ngelaporin. Ya saya juga nggak berharap seperti itu sih, karena kan bagaimanapun juga beliau ada sejawat